Malam di Jakarta selalu punya ceritanya sendiri. Lampu-lampu kota yang tak pernah tidur berkedip-kedip. Jalanan dipenuhi kendaraan yang tak henti melaju. Bagi Rudy, seorang pengemudi ojek online, malam adalah ladang rezeki. Dengan jaket hijau kebanggaannya dan helm usang yang selalu menemaninya, ia menembus keramaian, mencari nafkah dari setiap orderan yang masuk ke ponselnya. Malam itu bagaimanapun terasa ganjil. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan langit Jakarta diselimuti awan gelap yang terasa menekan. Rudy sudah menunggu cukup lama di pangkalan dekat stasiun kota, namun tak ada satupun orderan yang masuk. Ponselnya seolah membisu, tak seperti biasanya yang riuh dengan notifikasi. Sebuah firasat aneh mulai merayapi benaknya, firasat yang tak bisa ia jelaskan. Ia memutuskan untuk berpindah tempat, mencoba peruntungan di area lain. Matanya menyapu peta di layar ponselnya, mencari titik keramaian baru. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah notifikasi orderan masuk. Rudy tersenyum tipis akhirnya. Namun, senyumnya langsung memudar saat melihat lokasi penjemputan. Di layar peta menunjukkan sebuah titik di daerah pinggiran kota, agak jauh dari pusat keramaian. Nama lokasinya Rumah Sakit Jiwa Lama, bukan rumah sakit yang baru, melainkan bangunan terbengkalai yang sudah puluhan tahun tak beroperasi. Sebuah tempat yang terkenal angker di kalangan warga sekitar. Budi mengerutkan kening. Rumah sakit jiwa lama itu terletak di balik jeruji pagar yang berkarat, dikelilingi pohon-pohon rindang yang menjadikannya semakin suram. Banyak cerita seram beredar tentang tempat itu, dan tak ada pengemudi ojek online yang mau mengambil orderan dari sana, terutama di tengah malam. Ia ragu sejenak, namun rasa penasaran yang bercampur dengan kebutuhan akan uang akhirnya mengalahkan keraguannya. Paling cuma anak muda iseng, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Toh ini hanya menjemput, bukan masuk ke dalam. Rudy menghidupkan motornya, memutar gas pelan. Ia melaju menyusuri jalanan sepi menuju lokasi yang dituju. Semakin dekat ia dengan rumah sakit jiwa lama itu, semakin ia merasakan aura dingin menusuk yang tak biasa. Bisikan-bisikan samar seolah mengikuti angin, dan bayangan-bayangan menari di tepi penglihatannya. Ia mengabaikannya, mencoba fokus pada jalan. Ia tak tahu bahwa orderan ini bukanlah orderan biasa. Ini adalah awal dari perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah perjalanan yang akan membawanya ke dimensi yang tak pernah ia bayangkan. Rudy menghentikan motornya tepat di depan gerbang berkarat rumah sakit jiwa lama. Malam terasa semakin mencekam di tempat itu. Pepohonan rindang di dalamnya tampak seperti bayangan raksasa, dan bangunan tua itu berdiri kokoh namun usang, memancarkan aura suram yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau apek dan lembab menyelinap dari balik pagar. Ia menatap ponselnya, memastikan titik penjemputan. Benar, ia sudah sampai, namun tidak ada siapapun di sana. Rudy mulai berpikir ia dijahili. Ia akan putar balik jika saja matanya tidak menangkap sesuatu. Di balik pagar, di tengah kegelapan yang samar, sebuah sosok wanita berdiri. Ia berdiri sangat tenang di dekat pintu masuk utama bangunan, membelakangi Rudy. Cahaya rembulan yang tipis sesekali menerpa, menampakkan siluetnya yang ramping. Rudy mematikan mesin motornya, lalu turun perlahan. "Mbak, orderan ojek?" tanyanya, suaranya sedikit ragu. Wanita itu berbalik, wajahnya cantik memang, namun pucat pasi, seperti tidak dialiri darah. Matanya sayu, dalam dan kosong, seolah memandang kesedihan yang tak terhingga. Ia mengenakan kebaya hijau kuno yang terlihat sangat rapi, namun usang, dengan motif bunga yang nyaris tak terlihat dalam gelap. Rambutnya disanggul tinggi, menambah kesan klasik pada penampilannya. Wanita itu melangkah mendekati pagar, gerakannya sangat anggun, nyaris tak bersuara. Ia berjalan menembus jeruji pagar yang berkarat, seolah jeruji itu tidak ada. Rudy terkesiap, namun ia terlalu terpaku untuk bergerak. Wanita itu kini berdiri tepat di hadapan Rudy, tanpa ada sekat pagar. Sebuah aura dingin menusuk, langsung menyergap Budi. Dingin yang berbeda dari dinginnya malam, dingin yang terasa hingga ke tulang. Udara di sekitar wanita itu terasa lebih berat, lebih pekat. "Antar saya," bisiknya pelan, suaranya sangat lembut, namun terdengar aneh seperti bergema. "Ke Saranjana."
Kata Saranjana meluncur begitu saja dari bibir wanita itu. Sebuah nama yang tidak terdaftar di peta manapun yang Rudi tahu. Itu adalah kota gaib. Kota mitos yang hanya ada dalam cerita-cerita rakyat Kalimantan. Rudi merasa jantungnya berdebar kencang. Ini adalah kali pertama ia mendengar seseorang menyebut nama itu secara langsung, bukan dari cerita. Pikirannya kalut, ia ingin menolak, berteriak dan kabur. Namun entah mengapa, ia tidak bisa. Ada kekuatan tak terlihat yang menahannya, sebuah daya pikat yang misterius. Matanya terpaku pada wanita itu yang memancarkan cahaya redup yang membius. Baik mbak, jawab Rudi, suaranya tercekat. Ia menghidupkan motornya, merasa seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan lain. Wanita itu perlahan naik ke jok belakang tanpa suara. Rudi bisa merasakan hawa dingin yang lebih intens dari tubuhnya. Motor mulai bergerak meninggalkan rumah sakit jiwa lama yang suram. Rudi tidak tahu kemana ia harus pergi, namun ia hanya mengikuti instingnya yang entah mengapa terasa terhubung dengan wanita misterius di belakangnya. Perjalanan aneh ini baru saja dimulai, dan ia tak punya pilihan selain melaju. Rudi melaju, motornya membelah kegelapan malam. Udara dingin dari wanita di belakangnya merambat hingga ke punggungnya, membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba melihat spion, namun wajah pucat wanita itu selalu tertutup bayangan, atau mungkin memang tidak terefleksikan dengan jelas. "Mbak, ini ke arah mana ya?" tanya Rudi mencoba memecah keningan yang menyesakan. "Di peta saya tidak ada lokasi Saranjana." Wanita itu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menggerakkan tangannya yang pucat, menunjuk lurus ke depan, ke arah jalanan yang semakin gelap dan sepi. Rudi menuruti, berbelok mengikuti arah tunjuknya. Sejak saat itu, perjalanan mereka menjadi semakin aneh. Ponsel Rudi yang biasanya berfungsi sebagai GPS andalannya, tiba-tiba kehilangan sinyal total. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan, tidak ada sinyal, atau mencari jaringan. Seolah mereka telah keluar dari jangkauan peradaban. Ia mencoba memutar ulang aplikasi ojeknya, namun orderan itu telah lenyap, seolah tak pernah ada. Hanya riwayat perjalanannya yang menunjukkan titik penjemputan dan tujuan yang kosong. Jalan yang dilalui motor Budi pun semakin asing. Mereka meninggalkan jalanan aspal mulus dan masuk ke sebuah jalanan setapak yang seharusnya tidak ada. Jalan itu sempit, hanya cukup untuk satu motor, terbuat dari tanah padat yang basah oleh embun. Di kiri dan kanan jalan, hutan lebat menjulang tinggi. Pohon-pohon besar dan tua tampak mengerikan di bawah cahaya rembulan yang redup. Dedaunan rimbunya menjuntai hingga ke tanah, membentuk kanopi gelap yang nyaris menutup langit. Rudi merasa seperti masuk ke dalam terowongan hijau yang tak berujung. Suara mesin motornya terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian hutan. Tidak ada tanda-tanda pemukiman, tidak ada lampu-lampu rumah penduduk, hanya kegelapan dan pepohonan yang tak berujung. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari jejak jalan aspal yang mereka tinggalkan. Namun yang ada hanyalah kegelapan hutan yang sama, seolah jalan itu telah menghilang begitu saja di belakang mereka. Wanita di belakangnya tetap diam, tak sepatah kata pun. Ia hanya sesekali menggerakkan tangannya, menunjuk belokan tak terduga yang selalu membawa Rudi semakin dalam ke jantung hutan. Jemarinya yang pucat terasa dingin setiap kali menyentuh bahu Rudi, mengirimkan getaran merinding ke seluruh tubuhnya. Rudi mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Ini bukan lagi sekadar orderan ojek malam biasa. Ini adalah perjalanan ke tempat yang tidak seharusnya ada, dengan penumpang yang bukan dari dunia ini. Ia terperangkap melaju di jalan yang tak ada di peta, menuju sebuah tujuan yang hanya ada dalam mitos. Kepanikan mulai merayapi benak Rudi. Ponselnya benar-benar mati sinyal, dan jalan yang mereka lalui semakin sempit, berliku, serta tak berujung. Pepohonan di kiri dan kanan menjulang tinggi, dandanya saling bertautan membentuk kanopi yang nyaris menutupi langit. Bahkan cahaya rembulan pun sulit menembus lebatnya dedaunan, membuat perjalanan mereka terasa seperti menembus kegelapan abadi. Rudi mencoba mencari cara untuk memecah keheningan yang menyesakan. Ia mencoba berbicara lagi dengan wanita di belakangnya,
menanyakan perkiraan waktu tiba, atau apapun yang bisa membuatnya merasa lebih nyata. Namun, wanita itu hanya diam, tubuhnya terasa dingin, dan kehadirannya di jok belakang motor seolah tak kasat mata. Tiba-tiba Rudy teringat temannya, Ari. Ari adalah sesama pengemudi ojek online, dan mereka sering berkomunikasi melalui grup chat jika ada orderan aneh atau kendala di jalan. Dengan tangan gemetar, Rudy meraih ponselnya lagi. Meskipun tidak ada sinyal untuk aplikasi ojek atau internet, ia berharap masih bisa menelpon. Ia mencoba menghubungi Ari, berharap setidaknya ada nada sambung yang bisa ia dengar. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, menanti. Namun yang ia dengar hanyalah bunyi tutut yang kosong, diikuti dengan pesan otomatis yang menyatakan bahwa nomor yang dituju tidak dapat dihubungi. Berkali-kali ia mencoba, namun hasilnya sama. Sinyal benar-benar putus, seolah mereka telah berada di luar jangkauan menara seluler manapun. Rasa gelisah Rudy berubah menjadi ketakutan yang mencekik. Ia tidak bisa menghubungi siapapun. Ia terputus dari dunia luar. Ia melirik ke spion lagi. Wajah pucat wanita itu masih sama. Matanya yang sayu menatap lurus ke depan, seolah-olah semua ini adalah hal biasa baginya. Rambut hitamnya tergerai, sedikit tertiup angin yang terasa aneh dan dingin. Jalan yang mereka lalui kini tampak seperti terowongan gelap yang tak berujung, diselimuti kabut tipis yang entah datang dari mana. Kabut itu tidak seperti kabut pagi biasa, melainkan kabut yang terasa berat, dingin dan berbau aneh, seperti wangi kembang yang terlalu pekat bercampur tanah basah. Dari balik kabut, terdengar suara-suara samar dari pepohonan, desiran daun yang bukan karena angin, melainkan seperti bisikan yang sangat pelan. Motor Rudy terus melaju, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasa seperti mesinnya bukan lagi ia yang mengendalikan. Setiap kali ia ingin menghentikan motor atau memutar balik, sebuah desakan aneh muncul di benaknya, sebuah perintah diam yang tak bisa ia tolak. Ia terjebak dalam perjalanan ini. Sepenuhnya tergantung pada penumpang misterius di belakangnya, yang entah akan membawanya kemana. Terputusnya kontak dengan dunia luar membuat kepanikan Rudy semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mempertahankan akal sehatnya, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya mimpi buruk atau halusinasi akibat kelelahan. Namun, wanita di belakangnya dengan hawa dingin yang tak kunjung hilang adalah bukti nyata bahwa ia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilusi. Motor terus melaju membelah kabut yang semakin pekat. Pepohonan di kedua sisi jalan setapak itu kini terasa seperti makhluk hidup, mengawasi setiap geraknya. Dan di tengah kesunyian yang mencekam itu, Rudy mulai mendengar suara-suara yang lebih jelas, namun jauh lebih mengerikan. Awalnya itu hanya bisikan-bisikan samar dari hutan. Suara-suara itu terdengar seperti desiran daun yang membentuk kata, seolah pepohonan itu sedang berbicara. Perlahan bisikan itu menjadi lebih personal. Ia mendengar suara-suara memanggil namanya. Rudy, Rudy. Suara itu tidak berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, seolah hutan itu sendiri yang memanggilnya. Kadang suara-suara itu berubah menjadi tawa cekikikan anak-anak, terdengar begitu polos, namun menyeramkan di tengah kegelapan hutan. Tawa itu seolah mengelilinginya, bermain-main di antara pohon-pohon, membuat bulu kuduk Rudy merinding. Ia membayangkan anak-anak kecil dengan mata kosong menatapnya dari balik semak-semak. Lalu, tawa itu akan berganti menjadi rintihan pilu, terdengar seperti tangisan tertahan dari seseorang yang kesakitan. Rintihan itu sangat menyayat hati, membuat Rudy ingin menghentikan motornya dan mencari sumber suara. Namun ia tahu itu bukan hal yang aman. Ia merasa telinganya berdenging, kepalanya pusing, seolah suara-suara itu mencoba menembus pertahanan akal sehatnya. Wanita di belakangnya tetap diam 1000 bahasa. Ia tidak bergerak, tidak merespon suara-suara itu. Namun Rudy bisa merasakan jemarinya yang semakin dingin saat wanita itu sesekali menyentuh bahu Rudy, seolah memperingatkan atau mungkin menenangkannya secara aneh. Sentuhan itu tidak hanya dingin, tetapi juga terasa sangat ringan, nyaris tidak ada beban.
seperti sentuhan dari sesuatu yang tak berwujud. Rudy semakin yakin bahwa ia tidak sendirian di jalan setapak ini. Ada entitas-entitas lain di dalam hutan mengawasi, mungkin mencoba berkomunikasi. Ia tidak tahu apakah mereka mengancam atau hanya ingin menunjukkan keberadaan mereka. Yang jelas, mereka semua terhubung dengan wanita misterius di belakangnya, dan tujuan akhir mereka, Saranjana. Ketakutan itu kini bercampur dengan kepasrahan. Rudy tahu ia tidak bisa berbalik. Ia harus terus melaju mengantar penumpangnya ke tujuan, meskipun setiap bisikan dari rimba dan setiap sentuhan dingin dari wanita itu semakin menyeretnya jauh ke dalam dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Bisikan-bisikan dari rimba semakin menjadi-jadi, melilit pikiran Rudy. Tawa anak-anak yang menyeramkan dan rintihan pilu kini terasa seperti melayang di samping motornya, mengikuti kemanapun ia pergi. Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena panasnya Jakarta, melainkan karena tawa dingin yang menusuk dari wanita di belakangnya. Rudy terus memacu motor, berharap bisa segera tiba di tujuan yang entah di mana itu. Ia tidak tahu berapa lama mereka telah berkendara, perjalanan yang seharusnya hanya beberapa jam. Jika dilihat dari jarak lokasi penjemputan ke kota-kota terdekat, kini terasa seperti berhari-hari. Rudy merasa waktu telah kehilangan maknanya. Ia ingat, ia mulai berkendara di malam hari. Namun anehnya, langit di atas mereka tidak pernah menunjukkan tanda-tanda pagi. Langit selalu berada dalam nuansa senja atau malam. Terkadang ia melihat semburat oranye tipis di cakrawala, seolah matahari akan terbenam. Namun kemudian kegelapan pekat akan kembali menyelimuti. Dan yang paling aneh, bulan purnama terus-menerus terlihat di atas kepala mereka, bulat sempurna dan bersinar redup, seolah waktu telah berhenti di fase bulan purnama abadi. Rudy mencoba melihat jam di ponselnya, namun layar itu masih gelap dan mati sinyal. Ia mencoba melihat jam di pergelangan tangannya, namun arloji itu juga mati. Jarumnya berhenti di angka yang tak jelas. Ia merasa disorientasi, seolah terjebak dalam sebuah dimensi waktu yang berbeda. Pemandangan di sekitar mereka juga mengalami perubahan yang halus, namun mengerikan. Hutan yang tadinya hanya lebat dan gelap, kini terlihat lebih tua, lebih purba. Pohon-pohonnya menjulang jauh lebih tinggi. Dahan-dahannya melilit satu sama lain, membentuk jalinan yang rumit, dan lumut tebal menutupi hampir semua permukaannya. Kabut yang menyelimuti semakin pekat, mengurangi jarak pandang, dan membawa serta aroma kembang yang sangat kuat, bercampur dengan bau tanah basah yang aneh. Rudy bisa merasakan energinya terkuras, bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Rasa lapar dan haus mulai menyerang, namun ia tak berani berhenti. Wanita di belakangnya masih diam 1000 bahasa, namun ia bisa merasakan cengkraman jarinya di bahu Rudy semakin erat, seolah menyalurkan sebuah kekuatan atau desakan agar Rudy terus melaju. Ia tahu mereka sedang bergerak melintasi batas, melampaui dimensi. Perjalanan ini bukanlah perjalanan biasa ke suatu kota. Ini adalah perjalanan ke tempat yang tidak seharusnya ada di peta manusia, ke sebuah alam lain yang waktu dan suasananya diatur oleh hukumnya sendiri. Saranjana, kota gaib itu semakin dekat. Setelah apa yang terasa seperti berhari-hari melaju dalam kegelapan dan kabut yang tak berkesudahan, dengan waktu yang terus membeku di fase bulan purnama abadi, Rudy mulai merasakan perubahan. Bisikan-bisikan dari rimba perlahan mereda, digantikan oleh keheningan yang berbeda, bukan keheningan mencekam, melainkan keheningan yang aneh, seolah hutan itu selesai berbicara dan kini hanya mengawasi. Kabut tebal yang selama ini menyelimuti jalan setapak perlahan mulai menipis. Cahaya rembulan yang selalu sama kini terasa sedikit lebih terang. Rudy memacu motornya melewati sebuah tikungan tajam, dan di sanalah ia melihatnya. Di kejauhan terhampar sebuah pemandangan yang tak terduga. Sebuah kontras sempurna dengan hutan purba yang baru saja mereka lewati. Sebuah kota besar yang bersinar terang muncul di balik bukit. Lampu-lampunya berkelap-kelip seperti jutaan bintang yang jatuh ke bumi. Rudy mengerjap tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kota itu terlihat begitu megah dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi.
Arsitekturnya modern dan futuristik, namun sekaligus terasa sangat aneh dan asing. Gedung-gedung itu memancarkan cahaya keemasan dan keperakan, dengan jembatan-jembatan melayang yang menghubungkan antar bangunan. Tidak ada keramaian atau suara kota yang biasa, hanya cahaya yang memukau dalam keheningan yang sempurna. Itu Saranjana? Tanya Rudy, suaranya tercekat. Ia menoleh ke belakang, menatap wanita di jok belakang. Wanita itu akhirnya merespon. Ia mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. Senyum itu terasa dingin, namun ada sedikit kilatan kepuasan di matanya yang sayu. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun anggukannya sudah cukup. Rudy kembali menatap kota yang bersinar itu. Ini adalah kota yang hanya ada dalam mitos, yang konon tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Sebuah kota gaib yang tersembunyi dari peradaban. Ia telah mengantarkan penumpangnya ke tempat yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Motor Rudy terus melaju, kini di jalanan yang sedikit lebih lebar, meskipun masih terasa asing. Ia bisa melihat detail kota itu semakin jelas. Taman-taman yang indah dengan patung-patung kristal berkilauan, jalanan yang bersih tanpa sampah sedikit pun, dan arsitektur bangunan yang jauh melampaui imajinasinya. Namun, semua itu terasa kosong. Tidak ada kendaraan yang bergerak, tidak ada suara yang berbicara, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang normal. Rudy merasa seperti sedang memasuki dimensi lain. Ia adalah seorang pengemudi ojek online biasa yang kini menjadi saksi sebuah keajaiban, atau mungkin sebuah kutukan. Rasa takjub bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Ia telah tiba di Saranjana, dan ia tak tahu apa yang menanti di dalam kota misterius itu. Motor Rudy melaju pelan, mendekati kota megah yang bersinar di kejauhan. Setiap meter yang ditempuh semakin memperjelas detail arsitektur yang luar biasa, namun juga memperkuat rasa aneh yang menyelimuti. Tidak ada suara kota yang biasa, hanya keheningan yang memukau. Rudy merasa seperti sedang melaju di dalam sebuah lukisan impian, atau mungkin sebuah mimpi buruk. Akhirnya mereka tiba di batas kota. Di sana membentang sebuah gerbang raksasa. Gerbang itu bukan terbuat dari kayu atau besi biasa, melainkan dari batu hitam legam yang dipahat rumit, dengan ukiran-ukiran misterius yang memancarkan aura kuno dan magis. Tingginya melebihi gedung berlantai 3, dan permukaannya berkilauan redup, seolah memendam energi yang tak terbatas. Gerbang itu berdiri kokoh tanpa celah, seolah merupakan sebuah perbatasan yang tak bisa ditembus begitu saja. Di kedua sisi gerbang, terdapat pilar-pilar batu yang menjulang, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang asing bagi Rudy. Dari gerbang itu ia bisa merasakan aura magis yang kuat, seperti gelombang energi yang menekan dan terasa dingin. Dan di depan gerbang itu, berdiri beberapa sosok. Mereka adalah penjaga gerbang. Siluet mereka terlihat tinggi dan tegap, jauh lebih tinggi dari manusia normal. Pakaian mereka tampak seperti jubah panjang berwarna gelap, menyatu dengan kegelapan malam. Rudy tak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, namun ia bisa merasakan tatapan mereka. Mata mereka tidak seperti mata manusia, menyala redup dalam kegelapan, seperti bara api yang membara. Mereka berdiri diam tak bergerak, seolah patung-patung yang hidup. Motor Rudy berhenti beberapa meter di depan gerbang. Wanita di jok belakang turun. Gerakannya anggun, tanpa suara sedikit pun. Ia berjalan perlahan menuju gerbang, melewati Rudy tanpa menoleh. Udara dingin yang selama ini menemaninya kini terasa semakin menjauh. Namun ketakutan Rudy justru semakin memuncak. Ia sendirian di tengah-tengah entitas misterius ini. Wanita itu berhenti di depan penjaga gerbang. Ia sedikit menunduk, seolah memberi hormat. Lalu, salah satu penjaga itu menggerakkan tangannya. Sebuah isyarat yang tidak Rudy pahami. Gerbang batu yang masif itu perlahan mulai terbuka, diiringi suara gemuruh rendah yang dalam, seolah batu-batu raksasa sedang bergeser. Di balik gerbang, cahaya kota Saranjana terlihat lebih terang mengundang. Rudy tahu ia telah tiba di tujuannya. Ini adalah gerbang menuju dimensi lain, sebuah kota yang nyata bagi penghuninya,
namun hanya mitos bagi dunia manusia. Ia telah mengantarkan penumpangnya ke Saranjana, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari perjalanan aneh ini. Wanita itu melangkah melewati gerbang batu yang perlahan terbuka, menuju ke dalam kota Saranjana yang memancarkan cahaya megah. Rudy masih terpaku di atas motornya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyaksikan wanita itu menghilang di balik gerbang, seolah dia hanyalah bagian dari mimpi. Kemudian wanita itu muncul lagi, melangkah kembali ke arah Rudy. Gerakannya tetap anggun dan tanpa suara. Ia berhenti di depan motor Rudy, menatapnya dengan mata sayu yang sama. Rudy menanti, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan diizinkan pergi, atau ia akan terjebak di tempat aneh ini? Wanita itu perlahan mengangkat tangannya yang pucat. Di telapak tangannya tergeletak sebuah kepingan emas yang berkilauan. Bukan emas batangan atau perhiasan biasa, melainkan sebuah kepingan berbentuk aneh, memancarkan cahaya keemasan yang lebih terang dari emas pada umumnya. Kilauan itu terasa dingin, namun membius mata Rudy. "Ini untukmu," bisik wanita itu. Suaranya lembut, namun seperti gema, memberikan kepingan emas itu kepada Rudy. Rudy menerima kepingan itu dengan tangan gemetar. Ia merasakan sensasi yang sangat aneh. Emas itu terasa dingin membeku di telapak tangannya, seolah baru saja dikeluarkan dari lemari es. Namun yang lebih mengejutkan adalah beratnya. Kepingan emas itu terasa jauh lebih berat dari yang terlihat, seolah ia memegang sebongkah batu padat, bukan emas. Sebuah energi aneh merambat dari kepingan itu, membuat bulu kuduk Rudy berdiri. Wanita itu kemudian tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dingin, nyaris tak terlihat, namun memiliki kesan kepuasan yang aneh. Itu adalah senyum terakhir yang ia berikan sebelum ia berbalik badan dan kembali melangkah menuju gerbang Saranjana yang masih sedikit terbuka. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah masuk, dan tubuhnya yang mengenakan kebaya hijau kuno itu langsung lenyap, seolah menyatu dengan cahaya kota. Rudy masih mematung, menatap gerbang yang kini perlahan menutup kembali, dengan suara gemuruh rendah yang sama seperti saat terbuka. Ia menatap kepingan emas di tangannya, yang kini terasa semakin dingin dan berat. Ini adalah bayarannya, sebuah transaksi gaib yang ia lakukan dengan penghuni dunia lain. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya mimpi, bahwa emas ini hanyalah logam biasa. Namun, sensasi dingin yang menusuk dan beratnya yang tidak wajar mengatakan hal yang berbeda. Ia telah mengantar penumpangnya dan menerima bayaran dari dunia yang berbeda. Kini, satu-satunya harapan adalah kembali ke dunianya. Namun ia tidak tahu, transaksi itu mungkin hanya awal dari petualangan yang sesungguhnya. Dengan kepingan emas dingin di tangannya, Rudy menatap gerbang batu Saranjana yang kini tertutup rapat. Ia merasa lega sekaligus cemas. Penumpangnya sudah sampai, bayaran sudah diterima. Kini saatnya kembali ke dunia nyata. Rudy bergegas naik ke motornya, memasukkan kunci, dan mencoba menghidupkan mesin. Ia memutar kunci kontak. Nyeng. Suara mesin motor seharusnya menyala, namun yang terdengar hanyalah bunyi klik yang kosong, diikuti dengan keheningan total. Rudy mengerutkan dahi. Ia mencoba lagi berkali-kali memutar kunci, menekan starter, bahkan mengengkolnya, namun nihil. Motornya mendadak mati total. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah semua komponen kelistrikan dan mesinnya lumpuh. Rudy panik. Ia turun dari motor mengecek tangki bensin, memeriksa busi. Semuanya tampak normal, namun motor itu tidak mau hidup. Ia menendang ban motornya dengan frustasi. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah perubahan di sekelilingnya. Udara dingin yang tadi menusuk, kini terasa lebih tebal, lebih menyesakan. Keheningan yang sempat menyelimuti, kini berganti dengan suara-suara samar yang aneh, seperti gumaman ribuan orang yang berbicara dalam bahasa asing. Rudy mendongak. Lampu-lampu kota Saranjana yang tadi bersinar terang benderang dengan warna keemasan keperakan, kini perlahan meredup. Cahaya itu tidak padam sepenuhnya, namun intensitasnya berkurang drastis, membuat kota itu terlihat lebih suram dan misterius. Gedung-gedung pencakar langit yang megah
kini tampak seperti siluet raksasa dalam kegelapan yang remang-remang. Ia berbalik, melihat ke arah jalan setapak yang tadi ia lalui untuk masuk. Jalan itu yang seharusnya membawa kembali ke dunia nyata, kini telah lenyap. Di belakangnya hanya ada hutan yang lebat dan gelap, diselimuti kabut tebal yang kembali muncul, seolah jalan itu tidak pernah ada. Sebuah kesadaran pahit merayapi benak Rudy. Ia tidak bisa kembali, ia terjebak di dalam dunia yang bukan miliknya, di kota Saranjana yang hanya ada dalam mitos. Kepingan emas di tangannya terasa semakin berat, seolah mengikatnya pada tempat ini. Rasa takut yang nyata dan menguasai dirinya. Ia mulai berteriak, memanggil-manggil nama wanita itu, meminta bantuan. Namun suaranya menghilang di telan keheningan kota yang aneh itu. Ia mencoba berlari ke arah gerbang batu, berharap menemukan celah. Namun gerbang itu kini tampak lebih kokoh dan tak tergoyahkan, seolah menjadi penjara raksasa. Rudy ambruk di tanah, terengah-engah. Ia telah melanggar batas, memasuki dimensi yang seharusnya tak dijamah manusia biasa, dan kini ia harus membayar konsekuensinya. Ia terjebak di Saranjana, di bawah rembulan abadi, dengan motor yang mati dan jalan pulang yang lenyap. Petualangan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sebuah perjuangan untuk bertahan hidup di dunia yang bukan miliknya. Kepanikan hebat yang melanda Rudy perlahan mereda, digantikan oleh rasa putus asa yang dalam. Motornya mati, jalan pulang lenyap, dan gerbang tertutup rapat. Ia benar-benar terjebak di Saranjana. Udara dingin yang pekat kini terasa seperti selimut yang membungkusnya, dan suara-suara gumaman samar yang tadi ia dengar kini terdengar lebih jelas mengelilinginya dari segala arah. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Rudy memutuskan untuk menjelajahi kota. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi, mencari bantuan, atau setidaknya mencari jalan keluar. Ia melangkah perlahan di jalanan kota yang luas, yang terbuat dari material berkilauan, namun terasa aneh di kakinya. Lampu-lampu kota yang redup memancarkan cahaya kebiruan, menciptakan suasana surreal yang menakutkan. Saat ia berjalan, Rudy mulai melihat mereka, penghuni Saranjana. Mereka mirip manusia, berjalan di jalanan, berdiri di balkon gedung-gedung tinggi. Namun, ada sesuatu yang sangat salah pada mereka. Wajah mereka pucat pasi, nyaris tanpa warna, seolah tak ada darah yang mengalir di bawah kulitnya. Mata mereka kosong tanpa ekspresi, dan memancarkan cahaya redup yang aneh, seperti kunang-kunang di kegelapan. Mereka tidak tersenyum, tidak berbicara, bahkan tidak menoleh saat Rudy melewati mereka. Mereka bergerak tanpa suara, nyaris melayang di atas permukaan tanah. Langkah kaki mereka tidak menghasilkan bunyi, seolah-olah mereka adalah hantu yang berjalan di dunia ini. Beberapa dari mereka mengenakan pakaian yang megah dan modern, terbuat dari kain yang berkilauan. Namun ada juga yang mengenakan pakaian kuno, serupa dengan kebaya hijau yang dipakai wanita yang mengantarnya. Rudy mencoba memanggil salah satu dari mereka. "Pak, Bu, tolong saya." Namun tak ada respon. Sosok-sosok itu terus melayang, bergerak dalam irama mereka sendiri, seolah Rudy tidak terlihat atau tidak ada. Ia mencoba menyentuh salah satu dari mereka yang lewat, namun tangannya hanya menembus udara dingin, seolah mereka hanyalah ilusi, atau mungkin ia sendiri yang telah menjadi ilusi di mata mereka. Ia melihat sepasang suami istri yang duduk di bangku taman. Tangan mereka saling menggenggam, namun wajah mereka datar tanpa emosi. Ia melihat anak-anak kecil bermain di alun-alun, namun mereka tidak bersuara, dan gerakan mereka kaku seperti boneka. Kota ini hidup, namun tidak hidup seperti dunia yang Rudy kenal. Rudy merasa ketakutan yang menusuk hingga ke inti jiwanya. Ia adalah satu-satunya manusia yang berdarah dan bernafas di antara kerumunan makhluk-makhluk tak berjiwa ini. Ia bukan hanya terjebak di kota gaib, ia terjebak di antara para penghuni gaib. Ia tahu, ia harus mencari jalan keluar dari sini, sebelum ia sendiri berubah menjadi seperti mereka, tanpa ekspresi dan tanpa suara, selamanya terperangkap di Saranjana. Berjalan di antara para penghuni Saranjana yang pucat dan tanpa suara adalah pengalaman yang jauh lebih mengerikan daripada bisikan rimba atau penampakan jejak kaki gaib. Rudy merasa energinya terkuras, bukan hanya fisik karena kelelahan, melainkan juga batin.
Setiap langkah di kota yang megah namun dingin ini terasa seperti menyeret beban yang tak terlihat. Ia mencoba mencari tempat berlindung, sebuah bangunan yang mungkin bisa memberinya petunjuk atau setidaknya tempat untuk beristirahat. Ia masuk ke beberapa gedung yang interiornya sama megahnya dengan eksteriornya, namun semuanya terasa kosong, tanpa jejak kehidupan. Meja-meja dan kursi-kursi berjejer rapi, namun tak ada debu, seolah waktu telah berhenti. Semakin lama Rudy berada di Saranjana, semakin ia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Bukan hanya rasa lapar atau haus yang ia rasakan, melainkan sesuatu yang lebih fundamental. Ia mencoba mengingat, namaku Rudy. Gumamnya pelan mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku pengemudi ojek online. Namun, detail-detail lain mulai terasa kabur. Ia mencoba mengingat wajah orang tuanya, wajah teman-temannya. Sebuah kabut tebal menyelimuti benaknya. Ia tahu ia punya keluarga, tapi seperti apa wajah mereka? Apa nama desa tempat ia tinggal? Nama aplikasinya, bahkan nomor motornya sendiri pun samar-samar. Ingatannya memudar, seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan menghapusnya. Setiap kenangan yang ia coba raih terasa seperti pasir yang lepas dari genggamannya. Ia mulai panik. Apakah ini efek dari berada di Saranjana? Apakah kota ini perlahan-lahan menguras semua yang ia miliki, termasuk identitasnya? Ia merasakan hawa dingin yang lebih intens di sekitar kepalanya, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang mengacak-acak otaknya. Bisikan-bisikan samar yang tadi ia dengar dari hutan, kini terasa seperti suara-suara aneh di dalam kepalanya, mengacaukan pikirannya, membuat ia semakin bingung. Tujuan utamanya yang tadinya sangat jelas, keluar dari Saranjana, kini terasa buram. Bagaimana caranya, kemana ia harus pergi? Ia tak tahu lagi bagaimana caranya kembali ke dunianya, karena ia bahkan mulai lupa seperti apa dunianya itu. Rasa putus asa yang dalam mencengkeramnya. Rudy ambruk di sebuah kursi marmer di sebuah lobi gedung kosong. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Ia mencengkeram rambutnya, mencoba memaksa ingatannya untuk kembali. Kepingan emas di sakunya terasa semakin dingin, seolah itu adalah jembatan yang menghubungkannya dengan kehilangan ingatannya. Apakah ini harga yang harus ia bayar? Terjebak di dunia ini, perlahan-lahan menjadi bagian dari mereka yang tanpa ekspresi dan tanpa ingatan, selamanya menjadi hantu di kota gaib Saranjana. Kepanikan dan keputusasaan merayapi Rudy saat ingatannya terus memudar, seolah ada bagian dirinya yang terkikis perlahan oleh atmosfer Saranjana. Ia berdiri di tengah alun-alun kota yang megah namun sepi, dikelilingi oleh para penghuni tanpa ekspresi yang melintas tanpa suara. Ia merasa tersesat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara eksistensial. Apakah ini akhirku? Bisiknya pada diri sendiri, suaranya parau. Apakah aku akan menjadi salah satu dari mereka? Tiba-tiba, ia merasakan sebuah sentuhan di bahunya, bukan sentuhan dingin dari wanita yang mengantarnya, melainkan sentuhan yang terasa hangat dan penuh energi, meskipun samar. Rudy terkesiap, lalu berbalik. Di belakangnya berdiri seorang pria tua berjubah hitam yang lusuh, wajahnya keriput dengan garis-garis kebijaksanaan yang dalam, dan matanya memancarkan cahaya yang berbeda dari mata kosong para penghuni Saranjana lainnya. Matanya memancarkan sinar hangat yang penuh pengertian, seolah ia melihat langsung ke dalam jiwa Rudy. Ia tidak tampak seperti penghuni Saranjana yang lain. Ia terlihat lebih hidup, lebih nyata. Kau tersesat anak muda, ucap pria tua itu. Suaranya serak, namun terdengar jelas. Berbeda dari bisikan-bisikan yang selama ini Rudy dengar. Dan kau datang dari dunia yang salah. Rudy menatap pria itu dengan bingung. Bapak, siapa bapak? Bagaimana saya bisa kembali? Pria tua itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus. Aku adalah penjaga kunci Saranjana, atau setidaknya salah satu yang tersisa. Aku telah mengawasi kedatanganmu sejak awal. Ia menatap kepingan emas di tangan Rudy. Pembayaran itu adalah ikatan yang membuatmu terjebak di sini. Emas ini bukan emas biasa, nak. Ini adalah emas jiwa.
kepingan yang mengikatmu pada kota ini. Jantung Rudy berdesir. Jadi, saya tidak bisa keluar. Tidak semudah itu, jawab pria tua itu. Saranjana tidak pernah melepaskan dengan mudah apa yang telah masuk ke dalam. Untuk kembali, kau harus menemukan cermin waktu. Cermin waktu? Rudy mengernyit. Sebuah artefak kuno yang bisa memutar kembali waktu bagi penggunanya dan membukakan jalan ke dimensi yang telah kau tinggalkan. Jelas pria tua itu. Namun, ia tersembunyi jauh di dalam kota, dijaga oleh mereka yang tidak ingin ada yang keluar. Ia menunjuk ke arah pusat kota yang berkilauan. Jalanmu akan sulit, dan ingatanmu akan terus terkikis jika kau berlama-lama. Kau harus bergerak cepat. Pria tua itu mengulurkan tangannya. Ikut aku. Aku akan menunjukkan arahnya, tapi sisanya kau harus lakukan sendiri. Ingat, setiap langkahmu diawasi. Ada yang tidak suka kau berada di sini, dan ada yang tidak ingin kau pergi. Rudy merasa setitik harapan kembali menyala di dadanya. Pria tua ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia mengangguk, lalu mengikuti langkah pria tua berjubah hitam itu, menuju kedalaman kota Saranjana yang menyimpan rahasia cermin waktu, dan jalan kembali ke dunianya. Dengan panduan dari pria tua penjaga kunci, Rudy mulai perjalanan mencari cermin waktu. Pria tua itu tidak menemaninya, hanya menunjukkan arah dan memberikan beberapa peringatan. Jalan ini penuh ilusi, nak. Jangan percaya semua yang kau lihat. Dan ingat, kau harus menemukan cermin itu sebelum ingatanmu lenyap sepenuhnya. Perjalanan di dalam kota Saranjana terasa seperti labirin. Bangunan-bangunan megah yang tadinya indah kini tampak mengancam, seolah dinding-dindingnya bergerak mencoba menjebaknya. Penghuni Saranjana yang tanpa ekspresi tetap melayang di sekelilingnya. Sesekali Rudy merasa mereka menatapnya dengan tatapan kosong, seolah penasaran atau mungkin menunggu kehancurannya. Bisikan-bisikan aneh kembali terdengar, bukan lagi dari rimba, melainkan dari dalam dinding-dinding kota, mencoba mengacaukan pikirannya. Ingatan Rudy memang terus memudar, wajah orang tuanya semakin samar. Nama-nama teman-temannya nyaris tak bisa ia ingat. Setiap kali ia mencoba menggali kenangan, ia merasakan sakit kepala yang hebat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke kekosongan Saranjana. Rasa takut itu memacunya untuk bergerak lebih cepat. Setelah berjam-jam berkeliaran melewati jalanan yang terasa berputar dan gedung-gedung yang tampak identik, Rudy akhirnya menemukan sebuah bangunan yang berbeda. Sebuah kuil kuno tersembunyi di balik taman yang rimbun, memancarkan aura berbeda. Di dalamnya, di tengah ruangan yang remang-remang, ia melihatnya sebuah cermin besar dengan bingkai perak yang diukir rumit, memancarkan cahaya kebiruan yang redup. Itu adalah cermin waktu. Saat Rudy mendekat, dua sosok tinggi tanpa ekspresi muncul dari balik pilar. Mata mereka menyala redup, menghalanginya. Mereka adalah penjaga cermin, entitas yang ditugaskan untuk memastikan tidak ada yang melarikan diri dari Saranjana. Rudy tahu ia tidak punya waktu untuk bertarung. Ia harus bertindak cepat. Mengabaikan mereka, Rudy langsung melompat ke arah cermin. Tangan-tangan dingin mencoba meraihnya, namun ia berhasil menghindar. Begitu tangannya menyentuh permukaan cermin yang dingin, sebuah kilatan cahaya putih menyilaukan meledak dari cermin, memenuhi seluruh ruangan. Rudy merasakan sebuah tarikan kuat, seolah ia ditarik mundur oleh pusaran air. Suara-suara di sekelilingnya menjadi distorsi, dan tubuhnya terasa seperti ditarik ke dalam lorong waktu. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam kekosongan itu. Lalu, tiba-tiba, semua sensasi itu berhenti. Kilatan cahaya mereda, dan ia merasakan benturan keras. Rudy terbangun, ia terbaring di pinggir jalan, di tempat yang sangat familiar. Motornya tergeletak di sampingnya, masih dalam keadaan mati. Udara terasa lembab dan sejuk, namun bukan dingin yang menusuk seperti di Saranjana. Ia bisa mendengar suara jangkrik, suara kendaraan yang lewat di kejauhan, dan bau aspal basah. Ia kembali ke dunia nyata, namun ia bukan lagi orang yang sama. Ia mencoba mengingat semua yang terjadi di Saranjana.
namun sebuah kabut tebal menyelimuti sebagian besar ingatannya. Ia ingat sebuah kota megah yang bersinar, penghuni-penghuni tanpa ekspresi, seorang pria tua berjubah hitam, dan sebuah cermin. Tapi detail-detailnya, nama-nama, wajah-wajah, semuanya buram, seperti mimpi yang terlupakan. Yang tersisa hanyalah goresan batin yang dalam dan sebuah perasaan hampa yang aneh. Ia selamat, namun ada harga yang harus ia bayar. Sebuah bagian dari dirinya, mungkin ingatannya, atau mungkin sebagian jiwanya telah tertinggal di kota gaib itu. Kepingan emas dingin yang tadi ia pegang, kini telah lenyap dari sakunya. Rudy tahu, ia telah berhasil melarikan diri, namun ia akan selamanya dihantui oleh kenangan yang samar dari kota yang tak seharusnya ada. Rudy membuka matanya, langit di atasnya berwarna biru cerah, dihiasi gumpalan awan putih. Sinar matahari pagi terasa hangat di wajahnya. Ia bisa mendengar suara klakson kendaraan yang melintas di jalan raya tak jauh darinya. Dan samar-samar, suara azan dari masjid di kejauhan. Semua itu terasa begitu nyata, begitu normal setelah kehampaan Saranjana. Ia bangkit, tubuhnya terasa pegal dan lemah. Ia berada di pinggir jalan yang familiar, jalan yang biasa ia lewati menuju pangkalan ojeknya. Motornya tergeletak di sampingnya, persis seperti saat ia mencoba menghidupkannya di gerbang kota gaib. Rudy mencoba menghidupkan motornya lagi. Kali ini mesinnya menderu, langsung menyala. Ia melihat sekeliling, tidak ada jejak gerbang batu, tidak ada hutan purba, tidak ada kabut tebal, hanya pohon-pohon tinggi jalan yang biasa, dan lalu lalang orang-orang yang sibuk dengan aktivitas pagi mereka. Apakah semua itu hanya mimpi, sebuah halusinasi? Namun, luka batin yang dirasakan begitu nyata. Ada kehampaan di benaknya, sebuah ruang kosong di mana ingatannya seharusnya berada. Wajah wanita kebaya hijau itu, kilauan kota Saranjana, penghuni tanpa ekspresi, dan pria tua berjubah hitam. Semua itu terasa seperti fragmen mimpi yang sulit digenggam. Ia ingat ia pergi ke sana, ia ingat ia melarikan diri. Tetapi bagaimana dan mengapa semuanya kabur? Ia mencoba menghubungi Ari temannya. Kali ini teleponnya tersambung. "Ri, lo di mana?" Gue habis dari mana ini?" Tanyanya, suaranya parau. "Rudy, lo kenapa sih?" "Kagak jelas. Gue di pangkalan nih." "Lo dari mana aja semalam?" "Dicariin," sahut Ari, suaranya terdengar kesal. Rudy terdiam. Semalam, baginya ia telah menghabiskan berhari-hari, bahkan berbulan-bulan di Saranjana. Waktu di dunia nyata dan di sana benar-benar berbeda. Rudy berhasil kembali ke dunia nyata. Ia melanjutkan hidupnya sebagai pengemudi ojek online, namun ia bukan lagi orang yang sama. Ada perubahan yang tak terlihat oleh mata orang lain, sebuah bekas luka dari perjalanannya ke dimensi lain. Ia sering termenung, menatap kosong ke kejauhan, seolah mencari sesuatu yang hilang. Aroma kembang melati kadang-kadang tercium samar di sekitarnya, meskipun tidak ada bunga di dekatnya. Kisah perjalanannya ke Saranjana, meskipun sebagian besar ingatan detailnya hilang, menjadi sebuah legenda urban yang beredar di kalangan pengemudi ojek online. Cerita tentang seorang pengemudi yang nekat mengambil orderan dari rumah sakit jiwa angker dan kembali dengan ingatan yang terkikis. Beberapa orang percaya, sebagian besar menganggapnya gila. Namun, kisah itu menjadi peringatan keras bagi para pengemudi ojek online tentang bahaya orderan misterius, tentang batas-batas dunia yang tak kasat mata yang seharusnya tidak dilanggar. Dan setiap kali malam tiba, Rudy akan menatap bulan purnama, merasakan hawa dingin yang familiar di punggungnya, dan bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti wanita berkebaya hijau itu akan kembali, membawa orderan lain ke kota yang bersinar di kejauhan, memanggilnya kembali ke tempat di mana sebagian ingatannya telah tertinggal selamanya.